أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Ada satu perhelatan yang akan digelar, yaitu ijab qabul pernikahan. Akdun nikah, biasa kita sebut seperti itu. Nah, biasanya ketika rombongan mempelai laki-laki datang, lalu kemudian disambut oleh keluarga besar mempelai perempuan, lalu kemudian dipersilahkan. Ada penghulu, ada 2 orang saksi, tentunya ada wali dan manten laki-laki. Nah, biasanya kedatangan mempelai laki-laki itu tidak sendiri. Bahkan bukan hanya keluarga besar, akan tetapi juga sahabat dekat, juga tetangga kadang diajak. Tentunya yang akrab-akrab gitu. Nah, mereka pun bukan hanya sekedar membawa mas kawin yang akan menjadi satu syarat hadiah istimewa dari sang mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Namun juga dibawanya hantaran istilahnya. Ada kue, ada buah-buahan, bahkan juga ada pakaian untuk mempelai wanita, mempelai perempuan yang lengkap, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, hantaran itu pun dimodifikasi sedemikian rupa, dihias sedemikian rupa sehingga cantik, manis, dan juga elegan. Nah, pertanyaan yang akan kita kaji pada kali ini yang ditanyakan kepada saya agar saya menyampaikan jawabannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk lurus menyampaikan jawabannya. Tentunya lurus dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pendapat-pendapat dan bagaimana para ulama memahaminya. Sekali lagi saya ulang, hantaran lain mas kawin ya. Kalau mas kawin jelas punya manten perempuan setelah ijab kabul diserahkan. Tapi hantaran itu milik siapa? Milik orang tua si manten perempuan kah? Atau milik keluarga kah? Atau memang wise diroyok lah gitu. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama-sama agar kita tidak salah dan membangun kehati-hatian sedini mungkin. Membangun kehati-hatian agar supaya tentunya kalau itu berupa makanan, ya kita tidak salah dalam mengunyah, menelan, dan mencernanya. Baik, penting untuk kita pahami bersama-sama bahwa perlu dibedakan dulu. Ini mas kawin, ini hantaran. Karena terkadang yang kita saksikan antara mas kawin dan hantaran itu nyaris tidak ada beda. Saya katakan demikian karena memang hantaran yang dibawa itu bukan hanya dalam bentuk hal-hal yang bisa dikonsumsi langsung, seperti kue, seperti buah-buahan, dan sebagainya. Akan tapi juga dalam bentuk pakaian, dalam bentuk cenderamata yang lain. Tentu sekali lagi selain mas kawin. Nah, bagaimana? Kalau mas kawin mah udah jelas itu untuk manten perempuan. Setelah ijab kabul diserah terimakan oleh manten laki-laki kepada manten perempuan. Bagaimana hantarannya? Hantaran selain mas kawin. Mas kawin itu yang terucap dan disebut dalam ijab kabul. Kalau dalam ijab kabulnya itu hanya menyebut seperangkat alat sholat, maka ya hanya seperangkat alat sholat itu. Meskipun di situ ada cincin, mungkin perhiasan emas 1 set, maka itu bagian dari hantaran, bukan dari mas kawin, bagian dari mas kawin. Mungkin disebutkan sejumlah uang 1 juta rupiah. Ya 1 juta rupiah itu yang mas kawin, yang mahar. Sementara yang lain, seumpama ada sertifikat tanah, seumpama di situ ada jam tangan yang mahal, seumpama di situ ada tas yang mahal dan sebagainya, itu bagian dari hantaran, tidak termasuk mas kawin. Maka hati-hati, mas kawin itu adalah yang disebut dalam ijab kabul,
Bukan semua yang dibawa grumyuan pas hadirnya manten laki-laki. Seperti apa syariat menghukumi, Allah dan Rasulnya menghukumi hantaran itu? Mari kita simak satu nas istimewa yang dikemukakan oleh para ulama, khususnya di dalam Hamish I'anatut Talibin. Di sana dijelaskan wa naqala Syekhuna Ibnu Ziyad an Fatawi Ibnul Khiyat idza ahdaz zawju lizaujati ba'dal aqdi bisababihi, ketika seorang suami membawa hantaran, ya tentu keluarga suami itu membawa hantaran yang diberikan kepada si istri nawaitunya tentunya, lalu kemudian diserahkan setelah akad nikah, setelah ijab qabul. Dan sekali lagi ini bukan mahar. Fa innaha tamlikuhu. Maka itu secara otomatis menjadi milik istrinya. Menjadi milik manten perempuannya. Itu adalah hadiah yang ditamlikkan. Hadiah yang diserahkan kepemilikannya dari manten laki-laki atau keluarga manten laki-laki untuk mempelai perempuannya. Wala yahtaju ila ijabin wa qabulin. Tidak butuh itu ijab dan qabul. Ini saya serahkan, ini saya terima. Tidak butuh seperti itu. Yang penting diantarkan lalu diterima, ya sudah. Begitu. Nah, disebutkan bahwasannya fa inna dzalika tamlikuhul mar'atu bimujarradid daf'i ilaiha. Otomatis semua hantaran itu milik manten perempuan secara mutlak, secara menyeluruh. Maka mulai mas kawinnya yang diserahkan ini sudah jelas, hantarannya mulai di situ ada indikasi untuk sang istri seperti pakaian dan sebagainya, termasuk kue, termasuk buah-buahan dan pernak-pernik semuanya yang dibawa. Itu murni milik si istri. Dengan cara menyerahkan saja sudah cukup. Maka biasanya di baris yang bawa ibu-ibu atau juga pemuda-pemudi, lalu diserahkan juga, diserah terimakan juga kepada ibu-ibu yang di situ. Udah, itu sah milik istri. Artinya apa? Kalau selain si manten perempuan, jangan langsung makan, jangan langsung ambil, izinlah dulu. Perlu diketahui juga bagi si manten perempuan bahwa saya ini milikmu. Kamu mau memberikan, ya monggo. Manten perempuan tidak mau memberikan, ya silahkan. Itu haknya memang utuh. Dan ingat, tidak boleh ditarik oleh si suami. Hati-hati juga bagi orang tua. Wah, aku yang buat acara, aku yang besar mengeluarkan dana, aku yang capek, ini berarti punya milik, ini berarti milikku. Sementara mas kawin itu adalah milik anakku. Tidak begitu. Semuanya hantaran itu punya si istri, punya manten perempuan. Karena itu adalah hadiah istimewa dari suaminya atau keluarga besarnya, diberikan kepadanya, maka utuh miliknya. Jangan sampai mengambilnya tanpa izin, karena itu sama saja dengan mencuri. Jangan sampai mengkonsumsi tanpa izin, itu berarti kita mengkonsumsi perkara yang haram. Izinlah. Nah, akan lebih bagus kalau si manten perempuan, monggo silahkan, buah-buahan, kue, semua yang dari suami saya silahkan dinikmati. Oh, udah selesai. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.